puji Tuhan kita dapat berkumpul di tengah hujan, kita dapat beribadah bersama-sama di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu. Saya beri Bapak Ibu kesempatan untuk bersaat teduh. Mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena atas kebaikan-Nya kita dapat beribadah, karena semua anugerah-Nya Tuhan. Sudah selesai bersama teguh, mari kita angkat pujian ini. Kita mau katakan bahwa Tuhanlah kekuatan di dalam hidup kita. Berdiri
besar kasih-Mu Tuhan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kaulah kekuatan kami Tuhan, Kaulah sukacita kami ya Bapa. Tuhan, saat ini Kamu mau beribadah Tuhan, kami mau datang padamu Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhirnya Tuhan. Biarlah Engkau saja yang bertata di atas setiap pujian kami di dalam. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan yang akan membawakan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang mengurapi beliau Tuhan. Biar firman-Mu boleh tertanam di hati kami dan kami dapat melakukannya Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap beribadah. Haleluya, amin. Bapak Ibu boleh kasih salam kiri kanan depan belakang. Kita katakan bahwa kasih Allah tidak berkesudahan. Dunia boleh berkesudahan, tetapi kasih Yesus tetap. Katakan bahwa Tuhanlah kekuatan kita. Tuhanlah kuat dan perlindungan kita.
kita bersemangat. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut firman-Nya. Mungkin pagi hari ini kita datang dengan beban berat, dengan masalah, dengan sakit penyakit, tapi kita mau taruh di kaki Yesus. Kita mau tetap percaya bahwa Yesuslah jalan keluar. Walaupun gunung masalah kita tidak berpindah, tapi kita tetap mau percaya bahwa Yesus tetap beserta dengan kita. Amin. Mari kita naikkan pujian ini. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan?
tetap dalam posisi menyembah saudara. Kita sembah. Mengucap syukur atas anugerah Tuhan yang luar biasa buat kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini, semua karena kebaikan Tuhan, karena anugerah-Mu yang luar biasa limpah atas kami. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Tuhan. Urapi kami semua, kami membuka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan sabda-Mu yang akan Kau sampaikan melalui hamba-Mu yang tidak ada artinya apa-apa ini Tuhan, dan hanya berguna pada saat Engkau memakai hamba-Mu. Dan Tuhan urapi setiap kami, firman yang telah Kau sampaikan ini akan menjadi rema dalam hati setiap kami. Terima kasih Tuhan, beri kami roh yang taat dan kami mau duduk diam dalam hadirat Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami sambut firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Mari yang mau dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Sebelum duduk Bapak Ibu Saudara, minta maaf, angkat tanganmu yang kanan. Katakan, Tuhan Yesus, Engkau baik, sungguh baik, teramat baik. Dari tangan kananmu di dada bagi saya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya, puji Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang Gembala dan seluruh staf pengembalaan di tempat ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan terima kasih juga buat Bu Karmelian kunjungan balasan saya. Bu Karmelian Bandung beberapa minggu yang lalu melayani di tempat kami di GBI Ampera. Bapak Ibu Saudara, mungkin setahun saya tahun lalu saya pernah ada di tempat ini. Dan kalau belum mengenal mungkin nanti nggak sayang, karena saya sering kali makan di depan kalau malam saudara. Selama saya di Bibisono, istri saya satu, anak saya satu, dan saya satu-satunya. Itu saja mungkin Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini Tuhan ingin menyampaikan atau ingin bertanya kepada kita semua, mengapa hidup saya tidak seperti yang Tuhan janjikan? Bapak Ibu pernah kira-kira keluar dari dalam hati, katanya janji Tuhan iya dan amin,
kenyataannya biasa-biasa aja tuh. Katanya janji Tuhan, mintalah maka akan diberikan, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Tapi kan sering kali kita tidak mendapatkan janji itu. Iya apa ya? Jujur sekali. Katanya bilu-bilu Yesus itu menanggung segala sakit penyakit kita. Nyatanya kita tetap sakit tuh, encok tetap encok, rematik tetap rematik, kolesterol tetap tinggi, darah tinggi tetap tinggi. Mana janji Tuhan yang ada, yang sering kali kita dengar, bahkan kita baca dari firman Tuhan, kita dengar dari khotbah-khotbah, bahkan di Ulangan 28 ayat 13 dikatakan, Tuhan akan mengangkat engkau jadi kepala dan bukan ekor, engkau akan tetap naik dan bukan turun. Nyatanya tetap aja jadi ekor. Kita tidak pernah berubah, seolah-olah tidak pernah berubah. Mungkin hanya 1-2 orang yang memberikan kesaksian bahwa ada perubahan, ada mujizat Tuhan, tapi banyak dari kita, seringkali kita seolah-olah tidak menerima janji Tuhan. Nah Bapak Ibu, sebelum kita klaim mengenai janji Tuhan ini, sebelum kita berteriak pada Tuhan, Tuhan mana janjimu? Gak ada kenyataannya, saya tetap seperti ini, hidup saya jatuh bangun, terus kesandung masalah, terus terjadi masalah, rongrongan ada aja dari pagi sampai malam selalu begitu, dan terulang dan berulang-ulang sampai rasanya jenuh. Mungkin Bapak Ibu Saudara akan merasa, udahlah kita ke gereja aja kalau sempet, kalau hujan mah gak usah. Tapi saya percaya di sini semangatnya luar biasa. Ya, hujan-hujan datang, hanya banjir aja yang kita nggak bisa datang. Ya, Bapak Ibu. Nah sebelum kita klaim itu, baiknya selama kita mendengarkan firman ini, kita mulai membuka hati, merendahkan hati kita, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan sampai 0, sampai 0, seolah-olah sampai orang tidak bisa merendahkan diri kita lagi, ya, baru kita bisa menerima firman itu dengan benar. Yaitu kita mulai introspeksi diri kita. Jangan klaim dulu saudara. Introspeksi diri kita, selidiki motivasi kita dalam mengikuti Tuhan. Yang pertama, yang perlu kita asah diri kita, atau rubah diri kita, atau paradigma kita, atau kelakuan, tingkah laku, perbuatan kita adalah seringkali kita tidak bisa move on. Saya pakai istilah nggak bisa move on itu apa? Ya, karena terikat oleh kepahitan masa lalu, terikat oleh kegagalan, terikat oleh waktu dulu sempat berhasil, kok saya gagal lagi dan sakit, dan rasanya untuk bangkit sulit, dan terus berulang seperti itu. Saya percaya kalau kita pernah mengalami suatu masa di mana kita benar-benar zero, hancur, untuk move on susah, betul saudara. Sedikit kesaksian. Saya pernah bekerja sama dengan satu rekan, itu dalam pengembangan developer kecil-kecilan, jadi beli tanah, bangun, jual, bersama dengan satu rekan, yaitu tetangga saya sendiri. Istrinya ikut persekutuan bersama, rajin juga ke gereja. Kemudian singkat cerita, setelah jadi, setiap kali mau dijual dinaikin terus harganya, akhirnya nggak laku-laku. Orang udah mau, udah setuju, dia naikin, jangan kau ini segini aja, jangan kau ini. Saya bilang, ini lama-lama kita dimaki orang ini. Terus terakhir dia bilang, Pak, coba cari pendeta yang bisa mendoakan. Buat apa Pak? Biar ini ruko kita biar laku. Saya bilang, Pak, ini bukan salahnya siapa-siapa, jangan nyalain Tuhan. Saya bilang, karena kita sendiri yang naikin terus harganya, akhirnya nggak laku-laku. Saya bilang begitu. Gitu ya. Nah, entah bagaimana, karena orang ini masih kadang-kadang ngelihat-lihat kuamnya, ya, atau cari orang-orang pinter dalam tanda petik. Entah gimana, hubungan kami mulai merenggang. Akhirnya diputus. Cut off. Putus hubungan itu benar-benar
menghancurkan saya. Waktu itu saya usia 55 tahun, dan perjanjian yang tadinya ada ditandatangani, berbagi hasilnya, share-nya nggak sedemikian. Tadinya saya dapat 20%, dia cuma kasih kertas, selembar kertas kecil, saudara, A4 dibagi 4, ditulis pengeluaran berapa, pendapatan berapa, terus gaji yang diberikan kepada saya akhirnya dibalik, dianggap menjadi satu hutang. Kemudian saya tadinya hitung-hitung itu mungkin saya bisa dapat sekitar 800 lah kalau memang benar. Ternyata saya cuma dapat 150. Saya sempat nangis di depan dia karena sakit banget. Saya bilang, kok sertifikat punya kok, lahan itu yang udah dibangun punya kok, saya mah tendang aja, gak ada artinya apa-apa. Di situ saya merasa habis, hancur, karena saya punya cita-cita ke depan. Saya masih ada anak yang harus saya sekolahkan, demikian ya. Mungkin saya sempat menikahkan dia, itu hancur pupus, saudara. Dia bilang 150. Dia bilang, kok nggak bisa dipertimbangkan? Ya udah, kalau ibu mau terima gitu, enggak ya sudah. Atau ya udah gini aja, nanti tunggu sampai udah laku baru kita bagi. Saya mikir ini gini aja udah licik, tunggu sampai laku, kapan lakunya, orang yang nggak niat jual. Nah saya malah nggak dapat apa-apa. Akhirnya dengan berat hati saya terima. Kemudian fasilitas mobil yang tadinya mau diatasnamakan saya, untungnya saya tolak. Itu saya diantar sama pegawainya, diantar ke rumah saya suruh ambil semua barangnya, mobilnya langsung ditarik. Saudara, saat itu saya benar-benar terpukul, saya benar-benar hancur karena saya merintis habis. Kan ini yang setelah sekian kali saya ketipu, ya, beberapa kali saya ketipu. Waktu itu saya sampai ngomong, Tuhan, tolong izinkan saya mau kutuk orang ini sekali aja Tuhan, sekali, minta ampun. Hampir saya katakan itu. Dengan dalih apa? Di Alkitab juga ada, Tuhan Yesus saja pernah kutuk pohon ara kok. Masa saya nggak boleh sih Tuhan? Tapi itu saya tahan. Untuk berdamai dengan diri sendiri itu nggak gampang di dalam kondisi seperti itu. Apalagi yang firman Tuhan katakan apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Mudah? Enggak. Kalau dikasih mobil, nggak usah disuruh. Itu mengucap syukurnya bisa seminggu berturut-turut, sehari berapa kali nggak tahu. Tapi pada saat kita terpuruk seperti itu, untuk mengucap syukur tidak mudah. Amin, saudara? Ya, jangan diaminin. Mengucap syukur itu tidak mudah. Sampai saya terus bergumul. Saya bilang, Tuhan, ini gimana? Saya berusaha untuk, saya akan mengampuni. Saya coba mengampuni. Saya coba mengucap syukur. Saya mengampuni dia. Itu kadang-kadang itu teringat lagi. Sampai satu saat berganti tahun, kemudian pas Imlek saya menyampaikan salam. Si Facai kok. Udah. Nah, kita ada resolusi tiap awal tahun dengan istri dan anak saya, kita doa bareng. Sebetulnya kita doa bersama aja, hanya untuk keluarga kita mau seperti apa, kita mau punya rencana apa, kita semua boleh dalam Tuhan. Entah gimana tiba-tiba di dalam doa itu saya tiba-tiba mendoakan orang ini. Waktu saya tiba-tiba ngomong, saya bilang ini keluar jalur ini. Tapi udah saya teruskan, saya bilang, Tuhan, saya mohon ampun kalau saya salah terhadap dia. Dan saya hari ini mengampuni dia. Tulus Tuhan, ampuni. Apapun yang telah dia berbuat, ampuni. Malah saya berkati usahanya, saya berkati keluarganya, saya berkati kesehatannya. Disitulah titik balik saya, kemenangan saya ada di situ, Bapak Ibu. Lega, saudara. Lega. Tapi Bapak Ibu sudah tahu, 3 hari kemudian saya dengar dia meninggal mendadak di dalam mobilnya di sebuah mall, parkiran mall. Meninggal malam, ketawanya subuh jam 5 pagi. Nah Bapak Ibu, saya tidak menganggap itu sebagai rasain tuh, jangan main-main dengan hamba Tuhan. Saya nggak gitu, saudara.
nggak syukurin lu, habis makan tuh uang, ganti nyawanya. Saya nggak berani ngomong gitu, saudara. Tapi ada teman saya yang ngomong, ternyata nyawa dia cuma seharga nilai yang dia ambil dari Bapak. Saya bilang, stop, jangan seperti itu, saya nggak enak. Tapi saudara, saya mau cerita. Setelah itu berlalu, kadang-kadang jujur keinget, pas saya pengen usaha lagi, saya butuh modal, coba waktu itu dapat ya, saya kan bisa kerja ini. Nah ini saudara, yang kita katakan, yang dikatakan adalah kita harus berani move on, kita harus berani berdamai dengan diri sendiri, dan kita harus berani melangkah meninggalkan yang lalu. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba. Itulah butuh perjuangan, dan itu yang harus kita lakukan. Apapun kondisimu masa lalu, tinggalkan. Engkau pernah gagal, tinggalkan. Jangan diingat-ingat lagi. Nah itu yang apa? Kadang kita membandingkan dengan orang lain, terus kadang-kadang kalau ngerasa sakit tuh seneng ya. Diingat-ingat itu, terusnya sakit banget. Terus diingat-ingat, saudara, kalau kita tidak bisa move on, berkat Tuhan tidak akan turun atas kita. Yesaya 43 ayat 18-19, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purba kala. Lihat, aku, ayat 19, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ini janji Tuhan, saudara. Pegang janji Tuhan bahwa apa? Nggak usah ingat-ingat yang dulu. Nggak usah buka-buka album lama di dalam hati kita. Akhirnya apa? Luka yang belum sembuh, kering bener, luka lagi, sakit lagi, akan meninggalkan bekas, semakin lama semakin dalam. Setuju Bapak Ibu? Nah yang kedua adalah, seringkali kita menginginkan sesuatu yang kita keluarkan adalah keinginan kita pribadi. Saya pengen ini, saya pengen itu, belum tentu yang kita butuhkan Bapak Ibu. Satu hal yang kita harus sadari adalah bahwa Tuhan sebetulnya punya rencana dalam hidup kita yang kita mungkin tidak pernah tahu. Belakangan ini atau hari-hari ini saya terus mengajarkan kepada jemaat saya, pengerja saya, doa sama Tuhan, tanya sama Tuhan, Tuhan apa rencana saya bagi Tuhan? Tuhan punya rencana apa buat saya? Tapi ingat Bapak, Ibu, setiap apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita belum tentu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Betul? Biasanya bertolak belakang. Karena apa? Karena kita ingin menyenangkan daging kita. Sedangkan Tuhan ingin memakai kita sesuai dengan rencananya. Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam hidup kita. Mazmur 94 ayat 11 dituliskan begini, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Jadi apa yang dirancangkan manusia itu semuanya sia-sia. Tuhan tahu kok rancangan-rancangan manusia seperti apa. Makanya kenapa tadi saya bilang seringkali bertolak belakang dengan rencana Tuhan sendiri. Yesaya 55 ayat 8-9, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi antara keinginan, rencana, kehendak kita, kedagingan kita itu jauh berbeda dibandingkan dengan apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhan adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Dia tahu apa rencana-rencana yang terbaik. Pak Bu, sedikit saya kasih kesaksian mengenai Tuhan itu adalah Alfa dan Omega. Waktu anak saya berumur 1 tahun, saya ingin berbagi, ingin merayakan lah waktu itu. Terus saya bilang, kemana ya ngerayainnya? Ada cici saya bilang,
Tuh panti asuhan itu, saya bilang saya kalau panti asuhan tuh hati saya tuh nggak tega melihat anak-anak udah nggak ada papa mamanya, terus mereka harus bersama-sama di sana sharing segala macam. Coba deh yang lain, saya doa sama Tuhan, tiba-tiba Tuhan kayak taruh begini, beri mereka makan. Saya bilang, Tuhan, saya ngajak mereka ke McD juga masih makan. Itu sudah biasa mereka makan. Beri yang mereka jarang atau tidak pernah makan itu. Nangis saya langsung. Saya diingatkan dalam panti asuhan. Oke. Kemudian saya cari panti asuhan yang bukan panti asuhan yang mewah yang terjamin, tapi panti asuhan yang agak jauh saudara dari Cijantung. Saya cuma sanggup 50 orang. Itu jumlahnya 100 orang. Pengurus panti asuhan bilang, nggak apa-apa Pak, Bapak 50 nanti saya aturin 50. Buat saya benar-benar gak adil. Betul saudara? Mereka yang gak kebagian ngelihat teman-temannya bisa ikut makan tapi mereka gak bisa. Itu buat saya sangat-sangat tidak adil. Nah, ada satu pendeta yang kebetulan ulang tahunnya dekat dengan anak saya. Dia bilang, wih, jadi gak panti asuhan? Jadi Pak. Tapi bentar dulu, kapasitas saya cuma dari 50. Nanti saya cari lagi yang lebih sedikit. Udah jangan. Itu berapa kapasitas? 100. Saya ikutan. Saya ambil yang 50. Yo terus semua. Puji Tuhan saya bilang. Nah Bapak Ibu, singkat cerita akhirnya kita bawa banyak barang ke sana. Ulang tahun anak saya di bulan awal September. Sampai di sana acara seperti biasa. Nah pas makan ada salah satu wakil pengurus yang bilang sama saya masih ingat namanya Elis. Dia bilang, Pak, Tuhan Yesus itu baik banget. Gimana, ada kesaksian? Pak, kemarin kami sudah mulai makan bubur. Bapak Ibu tahu artinya bahwa nasi sudah menipis. Supaya kenyang, nasinya dikasih air, dibikin bubur supaya bisa rata. Terus dia bilang, hari ini Bapak bawa begitu banyak. Itu puji Tuhan. Di situ saya tersentak saudara. Saya bilang sama dia, hari ini baru saya sadar bahwa Tuhan itu Alfa dan Omega. Kenapa? 1 bulan yang lalu saya sudah dikasih tahu tempat ini saya tolak. Saya ingin tempat lain yang lebih sesuai dengan budget saya. Tapi akhirnya saya ikuti Tuhan. Kita nggak pernah tahu. Jadi saya bilang sama Elis ini, Elis, doa kamu kemarin, kamu kan doa puasa, dia bilang. Dia cuma itu doa puasa karena menipis dan donatur belum kirim. Karena itu hari-hari yang tidak ada istimewanya, ya kan? Biasanya Natal, Paskah, gitu kan, pasti banyak. Tapi ini hari-hari yang sepi, dia bilang. Ini hari yang sepi. Saya bilang, doa kamu hari Jumat itu sudah dijawab oleh Tuhan 1 bulan yang lalu melalui saya. Dia baru tanya, kok bisa begitu? Baru saya ceritakan bahwa sebetulnya saya nggak mau kesini, dan akhirnya Tuhan tetap tuntun kesini. Jadi Bapak Ibu, kalau Allah itu Alfa dan Omega, kira-kira seperti itu. Dia tahu apa yang akan terjadi di depan, tapi Dia memakai saya untuk memberkati. Kalau misalnya saya tetap nolak, yakin Tuhan tetap memberkati mereka melalui orang lain. Dalam hari ini saya sangat bersyukur saya dijadikan saluran berkat. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Jadi Allah itu Alfa dan Omega. Dia tahu rancangan-rancangan yang terbaik buat kita. Di Yeremia 29:11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi Bapak Ibu, janganlah kita mempunyai rencana, ini mumpung masih di awal tahun ya, bulan kedua, jangan punya rencana-rencana untuk hanya untuk semata-mata rencana kita. Bahkan saya selalu kalau khotbah di awal tahun, saya selalu mengatakan begini, sebelum engkau membuat suatu rancangan untuk tahun ini, tanya Tuhan dulu. Tuhan mau apa dalam hidup saya?
pergumulkan itu dulu. Begitu sudah, ya kita mungkin dikasih hikmat dari beberapa orang, beberapa rekan, beberapa teman di dalam satu rekan bisnis atau bahkan di dalam rumah tangga. Catat aja, Tuhan, kalau ini memang rencana Tuhan, saya doakan tumpang tangan, biar rencana Tuhan yang jadi. Amin, saudara. Jadi apa? Kita tidak akan jadi terpuruk lagi karena ternyata tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Gitu Bapak Ibu. Ya. Pengkhotbah 3 ayat 11 dituliskan begini. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Otak kita cuma segede bangkau, Bapak Ibu. Tidak akan sanggup menyelami rencana dan apa yang akan Allah lakukan terhadap hidup kita. Makanya mumpung kita masih hidup, masih diberi kesempatan untuk hidup dan melakukan banyak hal, bawa rencana kita kepada Tuhan dan minta Tuhan sendiri yang taruhkan dalam hati kita rencana Tuhan. Kita boleh kok, Tuhan saya punya rencana ini boleh, bukan tidak boleh. Boleh. Kita boleh tanya sama Tuhan, Tuhan saya punya rencana ini, Tuhan izinkan enggak? Walaupun menurut kita, oh baik kok ini rencana, bagus banget, belum tentu saudara. Ingat satu hal, kalau Tuhan sedang berproses kepada seseorang, jangan pernah ikut campur saudara. Ini saya sudah 2 kali alami, dan ini terakhir, yang kedua ini dialami oleh pekerja saya. Ya, jadi maksudnya begini, saya cerita dari keluarga sendiri, dari istri. Dia punya adiknya istri itu wanita, suaminya entah gimana dalam bisnisnya hancur lebur berantakan. Dia punya 7 proyek, dia kontraktor, punya 7 proyek, semuanya mandek. Saya nggak tahu uangnya mau dibuat apa, hancur habis. Dia harus keluar dari rumahnya sebelum disita oleh bank. Kemudian dia sampai kontrak, nggak bisa bayar kontrakannya, sampai barang-barangnya dikeluarin sama yang punya rumah, dikunci sampai sebegitunya. Kemudian saya bilang ya udah, saya tampung aja ke rumah saya, walaupun nggak besar, pet-petan dikit, ayolah gitu. Nah di situ saya merenungkan bahwa si suami ini, saya udah gregetan gitu, ini ngapain sih sebenarnya? Udahlah, lu gojek aja. Tapi jangan pakai motor saya, kamu sewa. Karena motor saya pakai buat antar jemput anak sekolah. Ya udah, saya juga mau sewa. Kemudian dia datanglah ke tempat pool Gojek, dia mau nyewa motor. Terus dia pulang, kok ada nanti Senin saya mulai. Senin dia samperin pagi, malamnya langganan yang suka pakai motor itu datang, padahal udah 2 bulan gak datang. Tiba-tiba datang dan dia ambil. Dia pulang lagi, nggak dapat, katanya. Itu pertama saudara. Dan ada beberapa yang dijanjikan kepada dia. Ada satu pengusaha juga bilang, udah lu nggak usah khawatir, yang penting lu bangkit lagi, lu kerja yang benar, nanti saya modalin, saya bantu modal, nanti kamu kembaliinnya kapan aja. Tunggu saya pulang dulu ke Jawa Timur, karena saya sedang mengajukan kredit bank dan biasanya melolos, saya udah sering kali kok. Entah gimana, tiba-tiba dia sampai di Jawa Timur, dia telepon balik seminggu kemudian, sorry banget ya, kali ini nggak tahu kenapa kok ditolak. Terus gue jadi ada masalah. Ini kredit saya jadi bermasalah semua. Kemudian ada lagi satu toko besi yang akan support dia, akan bang, ya udahlah support. Udah lu butuh apa? Pakai. Hitungannya nanti, pokoknya ada notanya. Waktu dia mau mulai lagi, dia bilang, ini kenapa ya? Supplier saya nagihnya gencar, terus yang pada ngebon itu nggak bayar-bayar. Saya lagi kesulitan banget. Nah di situ saya merenung, kalau Tuhan sedang proses si A ini, orang ini, jangan kita serta
tak mencampuri urusan. Bukan gak boleh nolong, saudara. Tapi saya mendapatkan hikmatnya begini. Ceritanya Tuhan sedang punya urusan sama si A ini. Dia mau proses. Kalau tiba-tiba banyak yang bantu, proses ini gak akan selesai. Betul. Ya, Tuhan tidak mau rencana dia diganggu. Akhirnya apa? Kena semua malahan. Nah, ini kejadian, saudara. Sama keluarga. Udah dibantu, saya baru mau ngomong, lu jangan campur tangan deh kalau Tuhan lagi mau proses. Dibantuin. Dari cuman hutang 150 juta sampai satu apartemen hilang. Dia bilang, Pak, tolong saya. Aduh, saya telat ngomong, saya bilang. Tapi kan saya udah pernah ngasih kesaksian, jangan pernah campur tangan kalau Tuhan sedang proses. Apa kita nggak boleh nolong? Boleh. Saya waktu itu sebagai saudara, mas saya tega. Dia keluar dari pasar cuma nenteng kantong plastik bening, isinya tahu 1 potong untuk makan 5 orang, saudara. Ini ngenes banget ya. Tapi gimana caranya bantu? Saya tanya Tuhan. Ini saya lagi di Diamond, saya mau belanja. Saya kalau mau bantu boleh nggak Tuhan? Kan cuma buat makan. Tuhan mau proses sampai seperti apa dia? Saya bergumul itu. Tapi istri saya tanya, gimana? Jadi nggak beli? Bentar dulu, Tuhan belum kasih. Jadi saya puter-puter, saya tanya Tuhan. Akhirnya Tuhan beri dia makan secukupnya. Akhirnya kita belikan. Waktu kita sampai ke sana, ini ada sedikit sembako. Dia bilang, Tuhan tuh baik. Kenapa? Aku nggak tahu besok mau makan apa. Luar biasa kan? Jadi gini, Tuhan pasti punya satu rancangan terhadap kita. Kita tidak tahu apa. Tapi kalau kita sedang diproses, mengucap syukurlah. Karena apa? Ada sesuatu yang Tuhan sedang buat. Mungkin rasanya gak enak, tapi Tuhan sedang mau pulihkan. Nah, sekarang saudara ini, dia sudah bisa beli mobil BMW. Dia bisa beli mobil beberapa lagi buat anak-anaknya, buat istrinya. Dia dipulihkan. Tapi memang paradigma dia, cara dia mengelola keuangan, itu diberesin dan berubah total. Jadi ya, waktu itu saya bilang, pokoknya gini deh, lu ucap syukur aja. Terus tanya sama Tuhan, rencana Tuhan mau seperti apa. Gue udah gak tahu mau ngapain. Gue udah gak bisa ngapa-ngapain. Udah, pokoknya ucap syukur aja. Tuhan dibilang bersaksi begini. Pada saat proses itu mungkin sekitar 3 tahun lebih, dia bilang, tidak ada satu anggota keluargaku yang pilek aja gak ada, batuk aja gak ada yang butuh obat selama itu. Biasanya mantar melon, mantar batuk, mantar flu. Ini nggak ada. Kemudian anaknya pernah ngomong, nanti kalau udah dapat kerjaan lagi ada Duan, minta ini ya, tolong beliin Kentucky ya, yang kayak chicken wing itu 1 aja. Saudara tahu, siang anaknya ngomong, papanya ngomong ya udah nanti ya, doa aja. Sorenya ada mandornya, dia datang tiba-tiba bawa 1 ember chicken wing Kentucky. Pak, nih buat anakmu. Udah bingung dia. Lu siapa yang ceritain apa? Lu bawa ini? Nggak tahu. Saya mau lagi pulang, terus tiba-tiba lihat Kentucky, ingat aja, buat anakmu. Dia bilang, dijawab Tuhannya cuma 1, saudara. 1 ember. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Jadi, saudara, saya mau katakan, pada saat Tuhan sedang proses seseorang, seolah-olah pintu-pintu itu tertutup, Tuhan tetap buka jendela-jendela Bapak Ibu. Jadi jangan merasa pada saat kita terpuruk habis, kemudian Tuhan udah gak sayang nih, gue mati aja deh. Jangan pernah seperti itu, karena Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya jatuh tergeletak. Amin Bapak Ibu. Ya, hati-hati dengan itu. Ketiga, kurangnya pengetahuan yang benar tentang Allah. Kenapa kita sering kali tidak dijawab, atau sering kali kita jatuh bangun karena apa? Kurangnya pengetahuan yang benar tentang Allah. Kolose 1 ayat 9-10. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh
dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Jadi kita memang harus tahu dan kita terus bertumbuh Bapak Ibu. Hidup itu proses. Kita terus harus belajar dan belajar. Makanya saya sering katakan apa? Baca firman Tuhan. Jangan lalai. Karena firman itu adalah Allah sendiri. The word of God. Itu Tuhan sendiri. Jadi kalau kita ngaku sebagai anak Allah, kita ngaku sebagai orang Kristen yang adalah pengikut Kristus, tapi kita tidak pernah baca Alkitab atau baca Alkitabnya hanya pada saat ibadah, saudara. Jangan salahkan kalau kita jatuh bangun di situ. Kenapa? Tuhan mau tarik kembali anak-anaknya. Itu proses seringkali bener nggak? Kalau kita lagi ada masalah, kita lebih dekat sama Tuhan, ya kan? Saya punya satu teman, itu up and down. Tiap pagi waktu itu kami di Tambak Siring, tiap Selasa pagi ada doa pagi. Itu pagi-pagi jam 6 kurang dia udah nongkrong di situ, dia doa. Ini orang seminggu nih rajin. Terus minggunya saya datang nih, udah lagi ada masalah ya. Gue tuh tahu aja, enggak, soalnya ini udah rajin. Begitu masalahnya selesai, udah kadang datang lagi, kadang datang, terkadang telat. Lu masalah udah selesai. Dia puji Tuhan, jangan mau puji Tuhan. Lu udah jauh lagi dari Tuhan, mau dikasih masalah lagi supaya lu tiap Selasa pagi datang. Jangan dong. Nah itu contoh-contoh kecil Bapak Ibu. Kita dikasih masalah supaya apa? Kita mendekat lagi sama Tuhan. Tuhan maunya kita dekat sama Dia. Itu yang Tuhan inginkan. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan, merenungkan firman Tuhan, baca firman Tuhan, supaya kita dikuatkan dan kita bertumbuh di dalam Tuhan. Bapak Ibu, waktunya sudah tidak lama lagi. Ya. Gereja-gereja besar di dunia itu sudah mencanangkan sampai tahun 2033 ini akan ada sesuatu. Ya. Dan ada satu gereja yang mengatakan setiap orang akan berjumpa dengan Yesus authentically. Bukan berarti berhadapan muka dengan muka, tapi minimal mereka dengar firman Tuhan. Karena di Alkitab dikatakan kalau semuanya sudah dengar, maka tibalah kesudahannya. Tidak semua harus ikut Tuhan, tapi semua sudah dengar supaya apa? Adil. Kamu udah dengar, kamu gak ikut, ya sudah. Ya. Dan kemarin beberapa hari yang lalu saya dapat dari TikTok kalau nggak salah, itu mereka sedang meramalkan atau melihat 2030 itu dunia akan dipimpin oleh satu world dari Freemason, dari kelompok-kelompok One Eye, ya. Nah itu hati-hati saudara. Nah kalau hidup kita tidak diisi dengan firman Tuhan, kita nggak akan peka. Kita bisa gampang mudah terseret. Karena apa? Di akhir zaman ini akan banyak penyesat-penyesat. Penyesatnya itu bukan yang kelihatan kasat mata, enggak saudara. Kadang-kadang memakai firman tapi dipelesetin. Lalu saya katakan begini, jangan bangga kamu beribadah di mall-mall yang besar-besar. Mau cari apa? Perhatikan firman yang disampaikan. Siapapun yang menyampaikan firman itu, kita tetap harus uji. Ujinya dengan apa? Firman Tuhan. Pak, saya kan nggak sekolah teologi ya. Gimana saya tahu? Makanya baca firman dan doa. Minta Tuhan berikan kepekaan, minta Tuhan berikan hikmat kepada kita, supaya apa yang kita baca Tuhan akan berbicara di situ. Tuhan akan memperingati kita, Tuhan akan mencegah kita masuk di dalam hal-hal yang jauh daripada Tuhan. Itu melalui firman-Nya saudara. Kalau saudara tidak baca firman, mustahil saudara tahu. Amin saudara. Di sini sudah baca firman Tuhan semua ya. Puji Tuhan. Nah, tidak cukup hanya seperti itu, tapi tidak cukup hanya mendengar firman Tuhan, tapi juga menjalankan dengan benar sesuai firman.
Ada orang yang begitu hafal Alkitab, ngomong ini, oh itu ayatnya di sini, ayat ini bicara mengenai ini, tapi kelakuannya, saudara, nggak jauh dari orang-orang dunia. Nah, jangan kita jadi seperti itu. Ya. Jadi baca firman Tuhan, renungkan itu, apa maunya Tuhan, jalani firman itu sendiri, supaya kita hidup jadi terang dan garam bagi sekeliling kita. Bapak Ibu, berapa banyak di antara kita yang pernah sekali aja satu orang bawa satu jiwa? Ada? Pada amanat agung Tuhan Yesus apa? Pergi dan jadikan semua bangsa muridku. Gak usah pergi jauh-jauh ntar kosong Alberta. Pergi dan jadikan semua bangsa. Yaitu apa? Bapak Ibu di dalam perenungan firman Tuhan, Bapak Ibu tahu kebenaran firman Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan, diberikan hikmat oleh Tuhan. Bapak Ibu jalankan firman Tuhan, kemanapun kau pergi, orang-orang akan melihat sinar kemuliaan Allah di dalam hidupmu, dan dia akan memuliakan Tuhan. Setuju, katakan amin. Itu yang harus kita lakukan, saudara. Jangan mandek, jangan asal. Kalau saya di jemaat saya katakan jangan egois. Asal kita selamat selesai sudah. No, tidak cukup hanya selamat, saudara. Tapi ada amanat agung yang Tuhan mau kita jalankan untuk mencari jiwa. Masa penuaian itu harus terjadi, termasuk di Alberta. Setuju, katakan amin. Kayaknya tegang banget ya. Mau bawa jiwa, saudara. Nggak usah berkhotbah, nggak usah. Nanti saya ingat sama Bu Carmelia, nggak usah khotbah, kesaksian aja, katakan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Saya pernah ada masalah. Bapak Ibu kalau cerita kan orang nggak bakal nolak kan. Paling dalam hati, iya lu agamamu beda. Ya kuminul kumaliyadin. Agama. Sampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan puji Tuhan, sekarang ini mulai muncul apologet yang benar-benar dia tahu dasarnya, sejarahnya seperti apa, untuk mematahkan serangan-serangan dari mereka, untuk membelokkan dan mungkin membuat banyak pertanyaan. Mungkin kita nggak bisa jawab. Nggak usah sampai di situ, saudara. Tapi beri kesaksian dalam hidupmu, supaya orang tahu bahwa oh ini pengikut Kristus. Jangan makan di restoran atau di warung, doanya sambil diaduk-aduk tuh soto. Dalam nama Yesus Tuhan sisinya kudus. Dalam nama Yesus amin. Makan. Rasanya udah campur aduk bakar-baruan. Orang juga nggak tahu nih orang ngapain diaduk-aduk dulu. Udah lagi doa. Tunjukkan kita lagi doa. Kita orang Kristen kok. Betul nggak? Doa aja. Emang akhirnya ngomongin, lu Kristen ya? Iya, harus berani bilang ya. Iya, saya Kristen, saya pengikut Kristus. Tapi itu ingat, kita harus sesuai dengan firman Tuhan waktu kita menjalaninya. Amin, saudara. Waktu ini sudah habis. Yang terakhir, dengan cepat, melakukan perintah Tuhan dengan setia. Ulangan 28 ayat 13. Untuk naik terus dan tidak menjadi turun, itu tetap ada kerja keras, ada harga yang harus dibayar. Ya, baru bisa naik ke level yang lebih tinggi. Kan nggak bisa diam aja terus nungguin manajer atau direktur panggil, kamu naik, mungkin nggak bisa. Kita harus tetap menunjukkan performance kita. Kita harus menunjukkan kerja keras kita, kesetiaan kita, integritas kita yang selalu akan dipertanyakan. Baru kita akan naik level, betul nggak, Bapak Ibu? Untuk kita bisa diubahkan menjadi seperti itu, perlu apa? Perlu firman. Hanya itu. Perlu firman. Baca firman supaya kita lebih berhikmat. Roma 8 ayat 28, tahu kan? Apa ya? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita semua ini, Bapak Ibu, Saudara dan saya, kita sudah dipanggil. Amin. Kalau kita belum dipanggil, kita nggak ada di sini, saudara. Mungkin kita ada di gereja berbawang putih sana. Ya. Kita sudah dipanggil ya. Oleh sebab itu, biarkan rencana Tuhan, izinkan rencana Tuhan terjadi dalam hidup kita. Amin. Kita tundukkan kepala, kita terus pasti saya mohon pemusik boleh datang.
apakah engkau benar-benar mengasihi Tuhan? Pertanyaan. Kalau engkau benar mengasihi Tuhan, harusnya engkau menjalankan apa yang Tuhan mau dalam firman. Introspeksi saudara, untuk kita bisa terus naik dan tidak pernah menjadi turun, bahkan kita dapat memegang janji Allah, sehingga tidak lagi timbul pertanyaan mengapa hidup saya tidak seperti yang Tuhan janjikan. Kita harus bisa move on, berdamai dengan diri sendiri, buang masa lalu kita, kepahitan kita, iri hati, dengki, semuanya buang. Dan jangan keinginan kita yang kita utamakan, yang kita inginkan, kita doakan sampai doa puasa hanya untuk keinginan kita. Tapi izinkan Tuhan menggenapi rencananya dalam hidup. Baca firman Tuhan supaya engkau benar-benar mengerti apa yang Allah inginkan, apa yang Tuhan rencanakan, dan mengerti tentang Tuhan. Kemudian melakukanlah dengan setia. Saudara, boleh saya ajak untuk bangkit berdiri sambil mengatakan kepada Tuhan, angkat tanganmu, taruh tanganmu yang satu di dadamu dengan segenap hati sebagai doa. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Segenap hati katakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Sudah berjanjilah di dalam doa lagu ini, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Musik berlagu. Tuhan, seperti apa yang kami nyanyikan, inilah doa kami kepadamu. Aku mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi, dengan segenap tubuh, jiwa, dan rohku. Periksa dan tilik hati kami satu persatu Tuhan. Pagi hari ini, biar kami terus berkomitmen di hadapan Tuhan. Kami membaca firman Tuhan, merenungkannya. Kami mau setia dan taat kepada Tuhan dan menjalankan perintah amanat agung-Mu Tuhan. Sehingga ada banyak orang-orang di luar sana yang mungkin masih terhilang, tersesat. Mereka tidak mengerti arah yang benar. Mereka dapat datang kepada Tuhan, bahkan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui kehidupan kami, melalui tingkah laku, perkataan, perbuatan kami, melalui pikiran kami Tuhan. Pakai kami seturut kehendak-Mu Tuhan. Jadilah sesuai dengan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, buat setiap jemaat yang hadir pagi hari ini, mereka tidak akan pulang seperti mereka datang. Mereka akan pulang membawa pengertian yang luar biasa daripada Roh Kudus yang ditaruh dalam hati setiap anak-anak-Mu. Berkati kehidupan mereka, berkati usaha mereka, berkati studi mereka, berkati pekerjaan mereka. Mereka akan terus naik dan tidak akan pernah menjadi turun, bahkan jadi kepala dan bukan ekor. Akan banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan oleh kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan berkati penggembalaan di tempat ini. Tuhan berkati Ibu Gembala.
Tuhan berkati beserta dan seluruh staf pelayanannya. Kami percaya Tuhan, Engkau telah mempercayakan suatu hal yang luar biasa di tempat ini. Dan tempat ini akan terus berkembang luar biasa, mencetak anak-anak Tuhan yang militan, yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, bahkan menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan berkenan atas kehidupan anak-anak. Terima kasih banyak Bapak. Berkati yang sakit, berkati yang punya masalah. Tuhan tahu yang terbaik untuk mereka. Segala puji, hormat, dan syukur hanya kami kembalikan ke dalam tangan-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Jemaat berkati oleh firman Tuhan, amin. Amin. Ibu Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Wibisono Halim. Tuhan Yesus memberkati Bapak beserta keluarga. Sekarang kita mau memberikan yang terbaik. Saya undang pelayan kolektan untuk maju ke depan. Dan terima kasih untuk diakan pur untuk menaikkan Bapak sembah. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu, lawatan-Mu Tuhan, pimpinan ibadah dari awal hingga pertengahan ini Tuhan. Kami ucap syukur kami sudah dilayakkan untuk memuji menyembah-Mu Bapa, dan sudah mendengar sebagian dari kebenaran firman-Mu. Saat ini tiba saatnya kami untuk memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan, karena Engkau yang terlebih dahulu memberikan yang terbaik buat kami. Ajar kami untuk memberi dengan hati yang tulus dan penuh sukacita. Berkati kedua kolektan pagi hari ini, Ibu Tri dan juga Ibu Suri, dengan berkat yang khusus yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, biar setiap persembahan ini Tuhan boleh berguna bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami siap memberi. Haleluya, amin. Kita akan lihat video atas sepekan GBI Alberta. Selamat datang dan selamat bergabung di GBI Alberta. Jika Bapak Ibu belum memiliki tempat ibadah, kami mengundang Bapak Ibu kembali hadir di kebaktian di minggu depan. Selamat menyaksikan warta ibadah sedekah. Keluarga GBI Alberta mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Wibisono Halim yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati keluarga dan pelayanan Bapak. Terima kasih juga kepada semua pelayan yang selalu setia melayani dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati dengan bonus yang khusus. Kaum wanita diundang untuk hadir dalam kebaktian ulang tahun WBI Alberta yang ke-25 pukul 10 pagi hari Selasa 3 Februari 2026. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Hari Sempulur. Mari bergabung bersama dalam benteng doa GBI Alberta setiap hari Jumat pukul 10 pagi. Tidak hanya bagi Jumat GBI Alberta saja, tapi terbuka bagi umum. Mari Bapak Ibu bersama untuk saling menguatkan melalui doa-doa kita. Kaum muda diajak untuk hadir dalam kebaktian Alberta Youth Team Sabtu 14 Februari 2026 pukul 6 sore dengan kegiatan kebersamaan. Seluruh jemaat diundang untuk hadir kembali dalam kebaktian umum minggu depan 15 Februari 2026 pukul 8 pagi. Firman Tuhan akan disampaikan oleh PDP Paulus Igunata Sutejo. Ibadah sekolah minggu di kelas lantai 3 bersamaan dengan kebaktian umum. Mari para orang tua dapat membawa anak-anaknya saat beribadah supaya anak-anak juga dapat mengikuti sekolah minggu. Selamat ulang tahun untuk Ibu Ana 12 Februari dan Saudara Jason Christopher Vito 15 Februari. Terima kasih kepada Ibu Esther Chong 200.000, Bapak David Hanata 200.000 untuk dana OTA.
Bagi jemaat yang sudah mengembalikan perpuluhan, tetapi namanya belum tercantum, dapat segera menghubungi gembala jemaat. Jemaat Alberta, tetap satukan hati berdoa bagi gereja kita dan bangsa kita setiap malam pukul 9. Mari luangkan waktu berdoa agar pemulihan terjadi bagi gereja kita dan bangsa kita. Jangan bosan-bosan untuk mengajak dan ingatkan keluarga, saudara, teman, dan siapapun untuk beribadah bersama di gereja kita Alberta, bisa melalui WA, telepon, dan media sosial lainnya. Tetap ikuti kegiatan-kegiatan gereja kita, GBI Alberta, melalui warta digital yang dikirimkan di WA grup GBI Alberta. Demikian warta sepekan, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Saya lihat ada jemaat baru ya Bapak. Yang di sebelah Kovelik. Ya boleh kita kasih salam. Dan mereka minggu depan datang kembali ya Pak. Ibadah bersama. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian setelah firman tadi, kita merenungkan firman Tuhan. Selalu Engkau nyatakan di setiap musim hidup kami. Kami bersyukur Tuhan kalau pagi ini, walaupun di tengah hujan, kami masih diberi kesempatan untuk beribadah di tempat ini. Kami tahu Tuhan, ini bukan karena kekuatan kami semata, tapi karena anugerah daripada Engkau. Karena itu Tuhan, ajar kami untuk tetap setia kepada Engkau. Kami juga bersyukur Tuhan, kalau pagi ini kami sudah diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Wibisono. Biarlah Tuhan Engkau yang ajar kami untuk terus mengingat, menanamkan firman yang sudah kami dengar di dalam hati kami. Bahkan biarlah Engkau sendiri, Roh-Mu yang memberikan kemampuan bagi kami semua untuk mengimani seluruh firman yang sudah kami aminkan di dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Wibisono Halim yang sudah melayani pada pagi hari ini. Biarlah Engkau juga yang terus memberkati beliau dengan berkat yang khusus. Bahkan Engkau terus tambahkan hikmat kepada beliau Tuhan di dalam setiap pelayanan yang Kau percayakan kepada beliau, sehingga dimanapun Kau tempatkan beliau berada, maka di situ nama-Mu yang ditinggikan, diagungkan, dan dimuliakan. Engkau berkati juga untuk istri dan anak dan seluruh keluarga besarnya Tuhan. Engkau yang pelihara mereka, Engkau sertai, Engkau berkati, bahkan Engkau juga yang menjamin masa depan mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur untuk Ibu Gembala yang ada di tengah-tengah kami pagi ini. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan beliau. Engkau selalu menyertainya, bahkan Engkau terus memberikan kekuatan, kesehatan yang baru hari lepas hari Tuhan. Biarlah Engkau terus menopang, memberkati beliau Tuhan. Bahkan Engkau juga semakin memperlengkapi beliau di dalam mengembalakan setiap jemaat yang ada di tempat ini. Kami juga berdoa untuk kedua orang anak, cucu, mantu, semuanya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau juga pelihara mereka, berkati pekerjaan, pelayanan, bahkan studi mereka. Engkau yang buat mereka berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami juga serahkan untuk saudara-saudari kami yang pagi ini tidak bisa hadir. Engkau yang tahu keberadaan mereka. Kalau ada di antara mereka yang sedang sakit, kami juga percaya Engkau yang sanggup memberikan kesembuhan bagi mereka. Bagi mereka yang dalam pergumulan, dalam masalah Tuhan, biarlah Engkau ingatkan mereka
supaya mereka tidak menjauh daripada Engkau, tapi mereka boleh semakin dekat kepada Engkau, tetap bersandar kepada Engkau. Dan karena kami yakin percaya juga Engkau yang akan memberikan jalan keluar bagi setiap masalah yang mereka hadapi. Dan kami juga rindu kalau mereka boleh kembali bersama-sama di minggu yang akan datang, beribadah di tempat ini kembali. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan seluruh ibadah tengah minggu, baik itu untuk KW yang khususnya hari Selasa ini akan merayakan ulang tahun yang ke-25. Biarlah Tuhan acara untuk perayaan ulang tahun KW ini juga boleh berjalan dengan baik, dan Engkau ingatkan untuk seluruh kaum wanita yang ada untuk hadir bersama-sama merayakan ulang tahun ini, bahkan juga menikmati sukacita kasih yang daripada Engkau. Kami juga menyerahkan untuk ibadah pemuda, remaja, bahkan juga untuk sekolah minggu Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati setiap ibadah ini sehingga boleh mendatangkan berkat bagi setiap jemaat yang hadir. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar lagi kami juga mau berpisah satu sama lain, biarlah Engkau juga yang hantar tuntun langkah kami hingga kami boleh tiba di tempat tujuan kami masing-masing tanpa kurang suatu apapun, dan kami bisa melakukan aktivitas kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Maka sekarang turunlah atas kita semua sekalian kasih karunia dari Allah Bapa kita di dalam surga, pengampunan dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, damai sejahtera, sukacita, pimpinan dan penyertaan dari Roh Kudus turun menyertai setiap langkah kita, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya menjemput kita semua di atas awan-awan. Kita yang tetap percaya dan setia kepadanya, dalam nama Yesus terimalah. Haleluya.